فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Jamaah salat gerhana bulan as'adakumullah. Setiap orang di antara kita barangkali sudah mengimani bahwa seluruh keberadaan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung, laut, rerumputan, binatang, udara, benda-benda langit, jin, manusia hingga seluruh detail organ dan sel-sel di dalamnya tidak luput dari penguasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun makhluk lepas dari sunnatullah. Inilah makna Allah sebagai Rabbul Alamin, pemilik sekaligus penguasa dari seluruh keberadaan. Al-Khaliq kulla syai', pencipta segala sesuatu, apa saja dan siapa saja. Namun, apakah nilai lebih selanjutnya setelah kita mempercayai itu semua? Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tak lain sebagai ayat atau tanda akan keberadaannya. Dalam khazanah Islam lazim kita dengar istilah ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Yang pertama, ayat qauliyah merujuk pada ayat-ayat berupa firman Allah Ta'ala atau kitab Al-Quran. Sedangkan yang kedua mengacu pada ayat berupa ciptaan secara umum, mulai dari semesta, benda-benda langit sampai diri manusia sendiri. Dalam Al-Quran dijelaskan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami, Allah, akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau ayat kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Quran Surat Fussilat ayat 53. Tanda atau ayat tetap akan selalu berposisi sebagaimana tanda. Ia medium atau perantara untuk mencapai sesuatu. Kita bisa tahu udara sedang bertiup ke arah utara ketika kita menyaksikan daun pepohonan sedang bergerak ke arah utara. Kita bisa tahu dari kejauhan sedang terjadi kebakaran saat menyaksikan kepulan asap membumbung tinggi ke udara. Dalam konteks ini, fenomena daun bergerak dan membumbungnya asap hanyalah perantara bagi yang melihatnya tentang apa yang berada di baliknya, yakni udara dan api. Dalam skala yang lebih besar dan lebih hakiki, fenomena pergerakan benda-benda langit yang demikian tertib, agung dan menakjubkan adalah tanda akan hadirnya zat dengan kekuasaan yang tak mungkin tertandingi oleh apapun dan siapapun. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, fenomena gerhana bulan yang kita saksikan saat ini pun seyogyanya kita posisikan tak lebih dari ayat itu. Kita patut bersyukur mendapat kesempatan melewati momen-momen indah ini. Selain menikmati keindahan dan mengagumi gerhana bulan, cara bersyukur paling sejati adalah meresapi kehadiran Allah di balik peristiwa alam ini. Jamaah salat gerhana bulan as'adakumullah. Jika kita sering mendengar anjuran untuk mengucapkan tasbih subhanallah kala berdecak kagum, maka sesungguhnya itu manifestasi dari ajaran bahwa segala sesuatu, bahkan yang menakjubkan sekalipun, harus dikembalikan pada keagungan dan kekuasaan Allah. Kita dianjurkan untuk seketika mengingat Allah dan menyucikannya dari godaan keindahan lain selain Dia. Bahkan Allah sendiri mengungkapkan bahwa tiap sesuatu di langit dan di bumi telah bertasbih tanpa henti sebagai bentuk ketundukan kepadanya. Dalam surat Al-Hadid ayat 1 disebutkan, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sementara dalam surat Al-Isra ayat 44 dinyatakan, Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum
innahu kana haliman ghafura. Artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jamaah sholat gerhana bulan as'adakumullah. Apa konsekuensi lanjutan saat kita mengimani, menyucikan serta mengagungkan Allah? Tidak lain adalah berintrospeksi betapa lemah dan rendah diri ini di hadapan Allah. Artinya meningkatnya pengagungan kepada Allah berbanding lurus dengan menurunnya sikap takabur, angkuh atas kelebihan-kelebihan diri, termasuk bila itu prestasi ibadah. Yang diingat adalah ketakberdayaan diri, sehingga memunculkan sikap merasa bersalah dan bergairah untuk memperbanyak istighfar. Dalam momen gerhana bulan ini pula kita dianjurkan untuk menyujudkan seluruh kebanggaan dan keagungan di luar Allah, sebab pada hakikatnya semuanya hanyalah tanda. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sebagian tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Jangan kalian bersujud pada matahari dan jangan pada bulan, tetapi bersujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan semua itu, jika kamu hanya menyembah padanya. Dalam tataran praktis, ada yang memaknai perintah sujud pada ayat tersebut sebagai perintah untuk melaksanakan sholat gerhana, sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini. Momen gerhana bulan juga menjadi wahana tepat untuk memperbanyak permohonan ampun, taubat, kembali kepada Allah sebagai muasal dan muara segala keberadaan. Semoga fenomena gerhana bulan kali ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membesarkan hati kita untuk ikhlas menolong sesama, serta menjaga kita untuk selalu ramah terhadap alam sekitar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا المصطفى ومولانا محمد اللهم صل وبارك عليه. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين وانصر من نصر الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.